Yang saya ingat dari orang sekitar tuh yaitu mas, banyak nanti kalau gagal kamu nangis loh, masa iya nanti kamu itu perempuan mau nanam cabai besar. Itu cabai besar itu gak mudah loh merawatnya. Kalau perawatan tuh saya kerjakan sendiri seperti nyemprot. Itu karena saya ingin tahu ya mas, ingin tahu bagaimana perkembangan tumbuhan saya ini, biar tahu ini nanti kena penyakit apa, jadi saya tahu obatnya apa gitu. Jadi saya tuh harus mempelajari. Nanti kalau disuruhkan orang saja saya nggak tahu ini kenapa cabai saya ini kenapa, kan saya nggak tahu. Jadi nanti saya nggak pintar-pintar nanti. Dan saya ingin buktikan meskipun saya perempuan ini bisa merawat cabai. Lahannya itu 1/4 mas. Pas waktu panen pertama itu mas, petikan 2 kali saja sudah modalnya sudah balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lastri dari Blok Agung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Saya dikenalnya sebagai ibu rumah tangga, tapi juga dikenal sebagai petani cabai. Dan sehari-hari saya kalau pagi itu antar anak sekolah, habis antar anak sekolah saya ke sawah. Tapi yang kebanyakan di sawah, sebab di sawah itu saya harus merawat tanaman saya ini dan ngecek semua lah, kadang ada orang kerja gitu. Sekarang ini varietasnya Warrior mas. Saya dulu kerja sebagai TKW mas, TKW Malaysia. Di sana saya itu kerja pabrik. Habis kerja pabrik saya itu pindah lagi kerja ke minimarket sebagai kasir. Saya itu lama di sana mas, mulai tahun 2003 sampai 2016 baru pulang. Nggak ada kepikiran langsung. Kalau dari Malaysia tuh pulang tuh keinginan saya lah, cita-cita saya tuh mau jadi pedagang. Nggak ada sama sekali kepikiran untuk jadi petani, itu memang nggak ada langsung. Terus mama senang lah, karena rumah pun sudah jadi tau saya, jadi senang lah. Terus duduk di kampung aja lah, nggak ke Malaysia lagi gitu. Tapi lama-lama itu saya bingung, masa kok gini-gini terus, nanti gimana kalau gini terus, lama-lama duit kan habis mas. Saya coba-coba jualan geprek, habis itu jualan online, hasilnya pun kurang menjanjikan lah kalau menurut saya itu mas, karena saya kan punya lahan kosong. Sayang juga kan kalau nggak dipakai, jadi saya coba-cobalah jadi petani gitu. Pertama kali itu mas saya tanam kemangi, tanam gambas, tanam cabai rawit itu mas, nggak ada hasilnya langsung. Jadi itu pernah nyerah saya, hasilnya tuh kurang memuaskan, nggak sesuai dengan tenaga kita. Kalau di total itu kayak nggak ada hasilnya gitu. Kepikiran ingin pergi lagi ke luar negeri. Kalau saya nanti berhenti, saya mau ngapain? Punya lahan juga, sayang nanti kalau nggak dimanfaatkan. Ingat anak-anak masih kecil itu nggak tega, jadi saya harus tetap bertahan di sini dan saya mencoba lagi jadi petani. Jadi saya kepikiran apalagi ya, mau tanam apalagi ya, mau tanam cabai, saya harus belajar gitu. Tapi saya waktu itu bingung mau belajar ke siapa. Memang waktu itu saya belum mengenal petani-petani lah, cuman saya mandiri sendiri. Awal mulai itu mas dari YouTube. Hasilnya kalau dari YouTube kan nggak nyata loh mas, nggak nyata. Jadi saya tuh kok kurang puas. Akhirnya saya waktu itu saya tuh antar anak saya sekolah. Lepas tuh ada orang nyemprot itu di pinggir jalan, dia nyemprot cabai dan cabainya tuh kok bagus. Lepas itu saya berhenti, saya tanya, mas ini obatnya apa? Saya tuh tanam cabai juga, tolong ajarin saya gitu. Saya tuh nggak malu, waktu itu saya tuh nggak pernah sama sekali dengan orang itu mas. Saya tuh nekat saya tuh nggak gengsi. Tanya saya, mau katanya, habis itu
diarahkan. Dan alhamdulillah setelah jumpa petani yang asli, maksudnya yang bukan offline itu, alhamdulillah banyak perubahannya. Tanaman saya tuh lebih maksimal, lebih bagus. Responnya itu Mas, ya banyak yang menyepelekan Mas. Masa ya bisa perempuan tanam cabai. Yang saya ingat dari orang sekitar tuh itu Mas, banyak, nanti kalau gagal kamu nangis loh. Masa iya nanti kamu itu perempuan mau nanam cabai besar. Itu cabai besar itu gak mudah loh merawatnya. Pokoknya intinya kata-katanya itu gak yakin dengan saya. Selalu buat aku gak yakin lah. Selalu bilang yang negatif nih. Macam-macam orang bilang, perempuan kok ngayal mau nanam cabai besar. Cabai besar itu banyakan tuh laki-laki, nggak ada perempuan yang nanam cabai besar itu nggak ada. Jadi macam sekeliling itu nggak yakin dengan saya. Jadi apa ya mungkin bisa kamu perempuan kok nanam cabai besar, sedangkan perawatannya itu sangat sulit. Saya itu ya diam aja, dah saya kerja aja, karena saya waktu itu sudah ada kenalan yang mau mendampingi saya gitu. Jadi saya nekat tanam cabai besar itu, dan saya ingin buktikan meskipun saya perempuan ini bisa merawat cabai dengan bagus lah. Kalau di lahan itu Mas, kebanyakan kalau perawatan tuh saya kerjakan sendiri, seperti nyemprot semua itu saya kerjakan sendiri. Kalau suruh orang tuh bersih-bersih rumput, lepas tuh tanam cabenya, lepas tuh petik cabai, itu saya suruh orang. Itu karena saya ingin tahu ya Mas, ingin tahu bagaimana perkembangan tumbuhan saya ini, biar tahu ini nanti kena penyakit apa, jadi saya tahu obatnya apa gitu. Jadi saya tuh harus mempelajari. Nanti kalau disuruhkan orang saja saya nggak tahu ini kenapa cabai saya ini kenapa, kan saya nggak tahu. Jadi nanti saya nggak pintar-pintar, nanti tergantung ke orang saja. Jadi itulah saya rawat sendiri karena saya ingin tahu gimana ini, kenapa ini gitu. Lahannya itu 1/4 Mas. Pas waktu panen pertama itu Mas, saya merasa puas, merasa bangga, merasa senang karena saya dapat panen saya tuh melimpah, tanaman saya tuh bagus, dan alhamdulillah dapat harga yang bagus juga. Itulah saya tambah semangat. Saya merasa bangga lah bahwa saya bisa buktikan lah ke semua orang tuh bahwa saya tuh bisa menanam cabai besar itu. Pertama kali panen itu Mas, mula-mula itu 30, habis itu 35, sampai pernah dapat harga sampai 47 juga, 47.000. Itu petikan 2 kali saja modalnya sudah balik. Iya, saya buka lahan lagi Mas. Lepas itu saya nambah lagi lahan 1 lagi, lepas itu nambah lagi, sekarang ada 3 tempat. Dan yang selanjutnya itu Mas, saya buat sewa. Lahannya semua 4 tempat lah Mas ya. Saya pengen bilang, saya itu juga heran dengan diri saya sendiri Mas. Saya kok bisa jadi petani begini yo. Saya tuh heran kok bisa ya, sampai orang tua saya pun juga heran. Karena itu ya karena ketekunan saya. Kalau saya itu orangnya gimana ya Mas, nggak mau menyerah gitu loh. Nggak mau menyerah, saya tuh harus bisa gitu. Saya tuh pantang menyerah orangnya. Kalau apa yang saya inginkan, saya ingin mewujudkan gimana pun caranya. Petani cabai perempuan, kita harus tetap semangat. Kita buktikan bahwa kita itu bisa menanam cabai sendiri. Jadi jangan ragu. Kita harus tetap semangat. Selagi ada kemauan pasti ada jalannya.